Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, senang sekali hari ini bisa menyapa dan juga bertemu dengan teman-teman. Meskipun teman-teman berada di daerah masing-masing dan atau di rumah masing-masing pada saat ini, tentunya saya sangat bahagia karena masih bisa menyapa dan juga bertemu dengan teman-teman melalui saluran video yang saya upload kali ini. Sebelumnya, welcome back on my channel, Uju Suli. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe akun ini. Silahkan like dan juga komen ketika teman-teman suka dengan konten yang saya sampaikan. Karena insya Allah saya akan memberikan berbagai informasi yang bermanfaat, dan juga saya akan memberikan tips dan juga trik agar dapat meningkatkan soft skill dan kemampuan diri kita masing-masing. Sebelumnya teman-teman, saya mau mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, karena hari ini adalah memasuki 2 Syawal, dan mohon maaf kalau misalnya selama berinteraksi melalui media sosial ataupun media online, selama berinteraksi atau selama teman-teman menonton video dan ada hal lainnya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf, dan semoga kita bisa kembali menjadi manusia yang benar-benar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan kita terus menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman harus tetap semangat, jangan patah putus harapan, jangan berkecil hati dan lain sebagainya. Karena hari ini saya akan mengumumkan kampus mana saja dan berapa jumlahnya yang mereka lolos ke tahap selanjutnya di beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Baik, sebelumnya saya mau mengingatkan bagi teman-teman yang belum mengikuti giveaway, silahkan teman-teman melihat postingan saya tentang informasi pengumuman beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Informasi ya, ada informasinya. Karena di postingan tersebut saya menjelaskan detail bagaimana teman-teman yang akan mengikuti program giveaway. Karena giveaway ini sangat menarik, ada beberapa buku, saya akan melihatkan sedikit saja, saya akan melihatkan dan tidak mengulas, karena ulasan lengkap tentang program giveaway dan juga buku apa saja yang akan saya berikan di giveaway adalah teman-teman bisa melihat di informasi di video yang berjudul informasi pendaftaran beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri, informasi pengumuman. Nah, salah satunya ada buku ini, saya singkat saja. Yang pertama adalah buku tentang cara mudah mendapatkan beasiswa. Ini juga dilengkapi dengan lembaga pemberi beasiswa dalam dan luar negeri, kemudian dilengkapi juga tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan, kemudian kisah sukses penerima beasiswa. Kemudian buku yang kedua, saya masih mau reminder, yaitu buku tentang cara mudah menulis buku. Teman-teman yang ingin menulis buku dan teman-teman yang tertarik dengan menulis buku, teman-teman juga bisa mengikuti untuk giveaway yang ini. Ada buku-bukunya. Kemudian yang ketiga ini adalah tentang kisah perjuangan anak Aceh yang mereka terdampak tsunami, yang mereka tidak memiliki siapa-siapa, pada akhirnya mereka bisa melalui ujian tersebut hingga mereka menjadi orang yang sukses. Ini bisa dibaca nanti ketika teman-teman memenangkan giveaway. Dan yang keempat ini adalah tentang buku yang berkisah tentang perjuangan anak-anak di Palestina. Ini juga buku tentang perjuangan, bisa teman-teman baca untuk menggugah semangat teman-teman dan atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ini adalah tentang kisah perjuangan anak-anak Lombok, di mana ini masih baru, tahun 2018 lalu. Kita tahu bahwa gempa bumi Lombok itu merupakan salah satu bencana yang dahsyat, dan di sini program pendampingan kami tuangkan di sini. Dan ketika teman-teman mendapatkan giveaway ini, maka teman-teman tidak perlu membayar sepeser pun, karena giveaway ini akan sampai ke rumah teman-teman dengan kondisi free. Jadi teman-teman mendapatkannya gratis, dan buku akan sampai di rumah teman-teman tanpa membayar sepeser pun. Insya Allah ini semua buku ini adalah sangat bermanfaat bagi teman-teman, dan buku-buku yang ada di sini nanti semoga bisa meningkatkan pengetahuan dan juga melatih skill teman-teman, terutama bagaimana untuk mendapatkan beasiswa
dan juga teman-teman bisa meningkatkan kemampuan lainnya serta menggugah semangat teman-teman. Itu untuk program giveaway yang kemarin. Kalau teman-teman tertarik untuk mengikuti, silahkan melihat postingan yang sebelumnya. 25 Mei tahun 2020, janji kami akan mengumumkan siapa saja yang akan lolos di seleksi administrasi beasiswa Cendekia Basnas dalam negeri. Kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ingat teman-teman, untuk seleksi administrasi itu merupakan kunci. Seleksi administrasi itu merupakan dasar, sehingga teman-teman harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang kurang persyaratannya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Karena untuk seleksi administrasi itu adalah gerbang utama sebelum teman-teman melaju ke tahap yang berikutnya. Jadi pastikan tidak ada yang terlewat, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh lembaga penyedia beasiswa. Baik, bagi teman-teman yang nanti lolos untuk ke tahap berikutnya, saya ucapkan selamat karena teman-teman sudah melalui satu proses, dan semoga teman-teman dapat lolos ke tahap yang berikutnya. Dan jangan berbangga diri karena masih ada tahapan yang selanjutnya. Insya Allah teman-teman harus tetap semangat agar nanti teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dan bisa bergabung bersama kami di lembaga beasiswa Basnas. Kemudian bagi teman-teman yang belum lolos, saya sampaikan teman-teman jangan berkecil hati. Teman-teman jangan putus harapan, karena ingat, untuk lembaga penyedia beasiswa tidak hanya kami, ada juga lembaga-lembaga lainnya yang siap untuk memberikan bantuan beasiswa kepada teman-teman. Yang pasti adalah teman-teman harus tetap optimis bahwa teman-teman bisa mendapatkan beasiswa dan juga tetap semangat. Insya Allah nanti peluang-peluang beasiswa akan terbuka untuk kalian. Baik, teman-teman, intinya adalah untuk yang sudah dinyatakan lolos nantinya harus tetap optimis, dan juga bagi yang belum tetap semangat. Karena teman-teman adalah orang-orang terbaik yang sudah mendaftar, dan insya Allah nanti akan banyak kesempatan yang bisa teman-teman manfaatkan dan juga dapatkan. Kemudian sedikit informasi bagi teman-teman yang sudah lolos, nantinya teman-teman akan memasuki ke tahap berikutnya, yaitu ke wawancara yang akan dilaksanakan oleh kampus masing-masing. Wawancara ini kemungkinan akan bersifat online dikarenakan kondisi pandemi saat ini. Nanti saya akan bercerita banyak, saya akan sharing banyak tentang bagaimana teknik, bagaimana trik, dan bagaimana skills atau apa saja yang harus dipersiapkan saat teman-teman akan menghadapi wawancara online. Saya sudah mendivide untuk seleksi wawancara online itu ada seleksi persiapan internal, persiapan eksternal, dan saya membuat vlog untuk persiapan wawancara online itu sangat detail. Bagi teman-teman yang mungkin akan mencoba wawancara online, baik itu wawancara kerja dan ataupun mendapatkan beasiswa, teman-teman bisa melihat vlog yang ada di tautan tanda seru yang ada di video ini. Silahkan teman-teman melihat tips wawancara melalui media online atau daring. Sana insya Allah sangat lengkap sekali saya sampaikan, dan teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar peluang teman-teman untuk diterima lebih besar lagi. Oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silahkan berdoa. Dan untuk teman-teman nanti yang lolos ke tahap berikutnya, untuk nama-namanya akan di-SK-kan atau termaktub atau tercantum dalam SK yang telah dibuat oleh tim lembaga beasiswa Basnas, dan SK tersebut ditandatangani pada hari ini pada tanggal 25 Mei tahun 2020. Insya Allah pengumuman ini bersifat resmi, nantinya akan disampaikan langsung oleh tim lembaga beasiswa Basnas
melalui akun Lembaga Beasiswa Basnas. Dan kemudian teman-teman bisa stay tune di akun Instagram @lembaga beasiswa Basnas. Baik, saya akan umumkan teman-teman berapa banyak kampus mitra, kemudian berapa banyak yang nanti yang akan diumumkan. Saya akan informasikan bahwa tahun 2020 ini itu lebih dari 4.000 pendaftar beasiswa cendekia Basnas. Baik yang mereka mengikuti kategori BCB Entrepreneur Muda, BCB Aktivis Muda, dan BCB Teladan Muda. Kemudian kami informasikan sebagai berikut bahwa sebanyak kurang lebih 78 sampai dengan 82 kampus telah bermitra, sebanyak total semuanya adalah 82 kampus yang telah bermitra dengan Lembaga Beasiswa Basnas. Kemudian dari 4.375 pendaftar kurang lebih, dan hari ini akan saya umumkan kampus mana saja dan berapa jumlah kampus tersebut yang mereka lolos untuk seleksi administrasi dan akan memasuki tahap berikutnya. Oke, teman-teman yang akan melaksanakan yang lolos ke seleksi berkas dan akan melanjutkan ke seleksi interview itu akan dilakukan oleh tim seleksi di kampus masing-masing, dan untuk waktunya itu akan ditentukan oleh tim seleksi di kampus masing-masing, kemudian akan diinformasikan oleh tim seleksi di kampus masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk peserta yang lolos berkas harap menyiapkan seluruh berkas persyaratan beasiswa agar bisa ditunjukkan kepada tim seleksi di kampus saat wawancara berlangsung. Jadi teman-teman yang sudah mengumpulkan untuk seluruh berkas tersebut, jangan lupa untuk dipersiapkan. Baik, teman-teman, berikut saya akan menginformasikan kampus mana saja yang lolos ke tahap berikutnya dan berapa jumlah mahasiswa yang lolos ke tahap wawancara atau interview. Sekali lagi, teman-teman yang lolos ke tahap wawancara, jangan lupa mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Di video yang selanjutnya, saya akan memberikan tips bagaimana teman-teman mempersiapkan dan juga agar wawancara kalian berlangsung sukses terlancar. Saya akan menginformasikan untuk yang pertama, yaitu yang lolos ke tahap berikutnya dengan beberapa kampus, yaitu saya akan menyebutkan nama kampus dan juga jumlah yang lolos berkas. Kalau jumlah pendaftarnya itu sangat banyak sekali nanti yang akan saya sebutkan, jadi akan cukup lama juga, sehingga saya hanya menyampaikan kampus mana saja dan berapa yang lolos untuk ke tahap wawancara. Yang pertama adalah IAIN Bengkulu dengan peserta yang lolos ke tahap berikutnya untuk ke seleksi wawancara itu sebanyak 20 mahasiswa. Yang kedua adalah IAIN Bukit Tinggi yang akan mengikuti seleksi wawancara yaitu 19 peserta. Yang ketiga yaitu IAIN Jember. Peserta yang lolos ke wawancara sebanyak 20 peserta. Yang ketiga adalah yang keempat IAIN Metro Lampung 20 peserta. IAIN Palopo 20 peserta. IAIN Palu 19 peserta. Kemudian IAIN Ponorogo 20 peserta. Kemudian IAIN Purwokerto IAIN Purwokerto 20 peserta. Kemudian yang ke-9 adalah IAIN Pontianak 19 peserta. IAIN Purwokerto 20 peserta. Kemudian IAIN Salatiga 20 peserta. Kemudian yang keempat adalah yang ke-12 adalah IAIN Samarinda 15 peserta. IAIN Sultan Amai Gorontalo 11 peserta. IAIN Surakarta 20 peserta.
IAIN Syekh Nur Jati Cirebon 20 peserta. Kemudian Institut Agama Islam Tazkiyah 8 peserta. Kemudian selanjutnya adalah Institut Teknologi 10 November ada 13 peserta. Kemudian Stay Sebi ada 18 peserta. Kemudian UIN Alauddin Makassar ada 20 peserta. Kemudian UIN Antasari Banjarmasin ada 20 peserta. Kemudian UIN Ar-Raniri Banda Aceh ada 20 peserta. Baik, UIN Ar-Raniri ada 18 peserta. UIN Imam Bonjol ada 19 peserta. Kemudian UIN Maulana Malik Ibrahim ada 15 peserta. UIN Raden Fatah Palembang ada 18 peserta. UIN Raden Intan Lampung ada 19 peserta. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ada 14 peserta. Ada UIN Sultan Syarif Kasim Riau ada 17 peserta. UIN Sultan Toha Safruddin Jambi ada 20 peserta. UIN Sumatera Utara ada 17 peserta. UIN Sunan Ampel Surabaya 19 peserta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 13 peserta. UIN Syarif Hidayatullah 17 peserta. UIN Wali Songo Semarang 20 peserta. Kemudian Universitas Ahmad Dahlan 18 peserta. Universitas Erlangga 14 peserta. Universitas Andalas 20 peserta. Universitas Brawijaya ada 6 peserta. Universitas Diponegoro ada 7 peserta. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Universitas Gajah Mada 16 peserta. Universitas Halu Oleo 17 peserta. Universitas Hasanuddin 14 peserta. Universitas Ibnu Khaldun 9 peserta. Universitas Indonesia 15 peserta. Kemudian Universitas Islam Indonesia 6 peserta. Universitas Islam Riau ada 16 peserta. Universitas Jambi ada 30 peserta. Universitas Jember 16 peserta. Universitas Lambung Mangkurat 20 peserta. Kemudian Unila Universitas Lampung ada 12. Universitas Malikus Saleh ada 46. Universitas Mataram 21. Kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta 5. Universitas Muhammadiyah Malang 19. Universitas Muhammadiyah Mataram 20. Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka 19. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 9. Universitas Muhammadiyah Surakarta 9. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 12. Universitas Mulawarma ada 15. Universitas Negeri Gorontalo 14. Universitas Negeri Jakarta 16. Universitas Negeri Makassar 12. Universitas Negeri Malang 16. Universitas Negeri Medan 18. Universitas Negeri Padang 19. Universitas Negeri Semarang 11. Universitas Negeri Surabaya 17. Universitas Negeri Yogyakarta 19. Universitas Pendidikan Indonesia 15. Universitas Riau 17. Universitas 11 Maret 16. Universitas Sriwijaya 18. Universitas Ageng Tirtayasa 13. Universitas Sumatera Utara 13. Universitas Syiah Kuala 14. Universitas Tadulako itu ada 15. Dan yang terakhir Universitas Tanjung Pura ada 12. 78 kampus sudah kami umumkan. Dan kepada teman-teman dengan 78 kampus tersebut, silakan untuk bersiap-siap bagi teman-teman, karena untuk nama-nama yang lolos ada di SK ya. Nanti SK-nya akan diinformasikan untuk alamat SK tersebut di pengumuman lembaga beasiswa Basnas yang ada di Instagram. Saya sengaja tidak untuk menyebutkan nama
nama siapa saja yang lolos, karena ada ribuan. Kalau misalnya saya menyebutkan ribuan nama tersebut, maka akan sangat lama sekali dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar tentunya. Oleh karenanya nama-nama untuk yang lolos di seleksi yang berikutnya, untuk lolos seleksi administrasi dan akan mengikuti seleksi wawancara, teman-teman silahkan nanti untuk melihat nama sendiri yang ada di SK dan melihat dari kampus mana teman-teman berada atau berasal. Itu saja teman-teman untuk pengumuman hari ini, dan ini adalah informasi awal. Nanti teman-teman bisa mendalami nama siapa saja yang lolos adalah di SK yang nanti bisa teman-teman lihat di lembaga beasiswa Basnas. Sekali lagi teman-teman yang sudah lolos, tetap semangat teman-teman, jangan berbangga diri karena masih ada proses yang selanjutnya. Insya Allah teman-teman akan lolos ke tahap yang berikutnya. Kemudian tak lupa saya sampaikan bahwa teman-teman mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum teman-teman mengikuti seleksi wawancara. Kemudian sekali lagi buat teman-teman yang belum lolos, jangan berkecil hati, karena mungkin ini adalah awal dan teman-teman sudah tahu tata caranya, dan mungkin juga teman-teman bisa mempersiapkan dengan sebaik mungkin, serta teman-teman harus lapang dada, karena insya Allah ke depan akan sangat banyak sekali peluang untuk teman-teman, dan insya Allah teman-teman bisa menjadi yang terbaik. Baik teman-teman, itu saja untuk vlog kali ini tentang informasi pengumuman beasiswa Cendekia Basnas Dalam Negeri. Kepada teman-teman, selamat untuk ke tahap yang berikutnya. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya dalam vlog kali ini banyak terdapat kekurangan dan atau kesalahan. Dan untuk momen Idul Fitri, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin atas segala salah, atas segala hilaf dan semua yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman. Saya Uju Suli, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan like, comments, dan juga share jika informasi ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di postingan yang berikutnya. Saya Uju Suli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.